wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Nurul Falah, saudara saya, sahib saya, Kiai Haji Sanusi, pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, yang dalam hal ini hadir Bapak Ustadz Dr. Adis Misbah, pimpinan cabang Muhammadiyah Candipuro, juga pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah yang saya hormati, keluarga besar Muhammadiyah Boarding School Cinta Mulia yang saya banggakan, dan juga kepada hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, tak terlupakan Pak Kepala Desa yang berkenan hadir. Bapak sekalian, ini sudah jam 11:05. Agenda kita hari ini maraton. Habis kajian di tempat ini, nanti pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung Profesor Dr. Sudarman MAG akan melaksanakan pengajian di cabang Candipuro, tempatnya di Pondok Pesantren Ahmad Dahlan. Dan nanti saya selesai ini langsung ke cabang Muhammadiyah Waipanji. Karena itu masih ada tersisa waktu kurang lebih 30 menit untuk kita saling menguatkan dalam gerakan kita ini. Pertama, atas nama pribadi tentunya, saya sangat terharu dan mengucapkan selamat atas pelaksanaan wisuda santriwan santriwati Muhammadiyah Boarding School Cinta Mulia, terutama yang telah menyelesaikan 1 juz, 30 juz, dan hadis arba'in. Dan ini bikin kita akhirnya menjadi bersyukur bahwa ternyata anak-anak kita ini kalau dikelola juga masih bisa untuk bersaing dengan pondoknya Pak Sanusi. Ya, insya Allah kita bersaing dalam hal yang sehat. Jadi kalau selama ini orang kalau dengar Muhammadiyah itu nggak bisa hafal arba'in, nggak hafal Al-Quran, ternyata Ustaz Sanusi lihat sendiri 40 hadis dilalap habis sampai sampul-sampulnya. Nah, ini bersyukur betul hari ini. Dan saya akhirnya harus termenangis setelah melihat fakta ini. Kami ucapkan terima kasih nih kepada seluruh, terutama mudir MBS dan juga seluruh para asatidzah yang telah dengan tekun, telaten, sabar menyiapkan generasi kita ke depan. Dan insya Allah ini harus bersaing dengan Pondok Ahmad Dahlan. Nggak apa-apa, kita harus ke depan bersaing. Kalau hari ini MBS Cinta Mulia bisa mewisuda tahfiz Al-Quran dan hadis, maka mudah-mudahan dalam waktu dekat Pondok Ahmad Dahlan harus juga mewisuda hafal Quran dan hadis juga, ya, sehingga nanti melalui gerakan cabang Muhammadiyah Candipuro ini akan memberi warna terutama bagi pelaku gerakan di Muhammadiyah. Sehingga saya setuju betul dengan Pak Misbah tadi di awal sambutan, kita harus fastabiqul khairat. Bapak sekalian, itu yang pertama ucapan selamat. Yang kedua, saya akan sedikit mengingatkan kepada kita tentang sebuah hadis. Tadi sambil duduk saya coret-coret buka terjemah hadis, tapi ini tidak didapatkan di hadis arba'in kayaknya ini.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan saya temukan hadisnya di Syarah Riyadhus Shalihin, malahan di Syarah Riyadhus Shalihin. Tentang apa? Tentang sesuatu yang sangat dicintai Allah. Saya akan bacakan terjemah matanya biar cepat. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Saya ulangi. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, tetesan darah karena jihad fi sabilillah. Kemudian dua bekas yang Allah cintai, pertama adalah bekas fi sabilillah. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan. Dan yang kedua adalah bekas mengamalkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, dan ini sekali lagi bisa ditemukan dalam Syarah Hadis Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah dan juga simpatisan, termasuk para pecinta Islam. Sesungguhnya kalau kita mau berpikir jujur, ngapain kita lelah-lelah seperti ini, Bapak Ibu? Kenapa kita kok tidak pernah berhenti? Selalu saja melakukan kegiatan. Bahkan nanti setelah Candi Puro sukses, insya Allah, Wai Panji juga akan bikin MBS. Insya Allah. Ya. Karena kita ingin meninggalkan bekas. Kenapa Pak Misbah yang mestinya sudah istirahat di rumah masih juga mau nyambangi, nyemangati panjenengan semua? Dan apa juntrungnya Pak Sutino yang tidak masuk dalam struktur Muhammadiyah, telusupan pagi siang sore malam untuk ngajak bersama-sama dengan Bapak Ibu berbuat sesuatu? Karena saya ingat hadis ini, demi Allah, siapa yang memiliki dua tetesan dan dua bekas yang dia tinggalkan, Allah akan cinta kepada kita. Yang hadis ini sekarang dilupakan orang, ditinggalkan orang. Muhammadiyah hadir di tengah-tengah Nusantara, bahkan di dunia ini. Bapak Ibu, saya kasih tahu, sampai hari ini Muhammadiyah sudah berdiri di 30 negara. Indonesia yang pertama, 29 di negara lain. Benua Eropa, Asia, Afrika sudah berkibar bendera Muhammadiyah. Karena kita punya komitmen, kita ingin meninggalkan bekas, sehingga ketika nanti semua mati menghadap Allah, Allah senyum kepada kita. Bukan untuk nyombongkan diri, bukan untuk menyatakan yang paling bisa, tidak. Banyak yang lebih bisa dari Muhammadiyah. Kita hanya ingin memantaskan diri menjadi orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang sanggup meneteskan air mata ketika takut kepada Allah. Kapan air mata kita lebih banyak tertawanya atau lebih banyak menangisnya? Saya ajak kepada hadirin semua, terutama para penggerak gerakan, jangan pernah meninggalkan qiyamul lail. Jangan pernah tinggalkan tahajud. Sebab di sana ada air mata.
Dan itulah bekas doa kita di sepertiga malam. Mungkin kita lupa. Kalau hari ini Cinta Mulia punya Pondok Ahmad Dahlan, punya Muhammadiyah Boarding School, itu bukan tiba-tiba. Itu terjadi karena ada orang ikhlas. Yang mau bangun malam, yang tidak terlalu memperbanyak tidur malam. Mungkin orang itu sekarang sudah dagingnya hancur, tulangnya hancur, tapi beliau meninggalkan bekas. Itulah orang tua kita, Pak Yasir. Saya yakin hari ini beliau tersenyum. Bapak Ibu, tidak ada kesuksesan kecuali kita ikhtiarkan dengan qiyamul lail. Jangan terlalu bangga dengan sholat 5 waktu kita, dengan sedekah kita. Ayo kita menguji diri kita dengan bangun malam. Hari ini air mata kita menetes, kita akan datang ada hasilnya. Allah senang kepada orang yang bisa menangis di sepertiga malam. Dan inilah janji Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmudah. Maka kalau ingin kita lebih baik lagi ke depan, jangan terlalu yakin dengan otak kita, tapi sandarkan kepada Allah, curahkan air mata kita. Ini yang pertama. Tetesan yang kedua yang Allah cintai adalah tetesan darah yang keluar dari sebagian tubuh hamba Allah karena jihad di jalan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Jangankan darah yang keluar, air mata pun masih banyak yang belum bisa. Lihatlah para sahabat, bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang pantas dicintai Allah, karena bukan hanya air mata yang mereka tumpahkan, tetapi darah yang juga mereka tumpahkan ketika ingin membawa pencerahan di muka bumi ini dengan jihad fisabilillah. Hari ini kita tidak perlu mencurahkan darah karena alamnya berbeda. Yang kita perlu teteskan adalah keringat kita, air mata dan keringat. Maka ketika kita sanggup menggunakan potensi nikmat yang kemudian keluar keringat, kemudian kita tumpahkan di jalan Allah, Allah sangat sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bekas, dua bekas. Satu adalah bekas jihad fi sabilillah. Kalau dulu jihad fi sabilillah itu adalah tanah, wilayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bisa menguasai Madinah, bisa membangun Mekah seperti hari ini, bisa memerdekakan bangsa Taif, bahkan di dunia ini banyak bekas-bekas perjuangan. Kita sekarang tidak perlu melakukan penjajahan. Yang perlu kita lakukan adalah bekas fisabilillah. Apa wujudnya? Membangun sekolah itu adalah fisabilillah. Membangun pesantren itu adalah
fi sabilillah. Bagaimana tidak dikatakan fi sabilillah kalau kemudian dengan pesantren dan tempat pendidikan yang kita kelola melahirkan anak-anak seperti yang barusan saja kita lihat, kita simak. Sebab itulah saya mengajak hari ini untuk membuktikan kesungguhan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang pengen dicintai Allah atau tidak? Kita tinggalkan bekas fisabilillah. Baru yang keempat, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai bekas hamba-hambanya yang mengamalkan perintah Allah. Salat itu punya bekas. Innas salata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Puasa itu punya bekas. Munculnya kesabaran. Zakat itu punya bekas. Penyucian jiwa, penyucian harta. Haji itu punya bekas, munculnya semangat ghirah di dalam membela agama. Saya mengajak hari ini kita buktikan untuk membuat bekas. Pandanglah di belakang saya dan di depan ibu-ibu. Tiang-tiang pemancang sudah didirikan. Besi-besi sudah mulai tampak. Tinggal selangkah lagi untuk menaungi anak-anak kita yang hidupnya dicurahkan untuk agama. Tidak ada manusia yang lebih bagus dibandingkan para penghafal Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka siapa yang memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang mencurahkan jiwanya, hidupnya untuk berkhidmat kepada Al-Quran, yang mungkin kita yang nggak sempat lagi, nggak bisa lagi. Saya demi Allah Bapak Ibu, untuk merebus, saya dulu 40 hadis itu hafal Ustaz Sanusi waktu sama-sama di pondok. Saya tebus karena hafalan saya satu persatu mulai tidak bagus lagi. Tiga anak saya pondokin semua Pak. Semuanya di Muhammadiyah. Saya tidak berani mengajak Bapak Ibu masuk pondok Muhammadiyah, masuk MBS kalau saya nggak ngasih contoh. Anak saya lulus SD kalian dan langsung di Muallimat Yogyakarta. Anak yang kedua lulus SD Muallimin Yogyakarta. Anak yang ketiga lulus Babul Hikmah langsung MBS Yogyakarta. Karena saya tidak ingin mati tanpa senyum. Dan kalau contoh anak-anak saya tidak sanggup menghafal Al-Quran, karena kemudian mereka memilih mengambil jurusan yang berbeda. Ada yang mengambil bahasa Inggris, kami persilahkan. Ada yang sekarang ahli bahasa Jepang, dan terakhir justru mengambil pendidikan hubungan internasional, kami persilahkan. Tapi mereka punya bekal. Saya tidak pernah dipusingkan dengan mereka. Saya minta Bapak Ibu, semangat para ustadz untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi orang yang hafal Quran dan hadis, kita dukung. Yuk, saya ingin mengajak bersama-sama. Siapa tahu setelah Ramadan bisa selesai ditempati bangunan ini. Saya ingin mengajak, kalau kita nggak mampu mempelajari Al-Quran, memang usia kita sudah uzur. Nggak sanggup lagi membuka kitab-kitab hadis, memang kita sudah uzur. Coba sekarang tengok, mari kita mendukung gerakan ini dengan mensejahterakan mereka. Paling tidak mereka tidak lagi nempel-nempel di masjid di dalam hafalan, tidak lagi mereka terusik karena hilangnya tempat yang nyaman. Saya ingin mengajak kita semua untuk berinfak. Saya nggak disuruh oleh panitia, demi Allah nggak disuruh saya Bapak Ibu, tapi saya mengajak dengan kesadaran. Saya mulai dari diri saya sendiri. Untuk pembangunan asrama di belakang, saya akan menitipkan bekas, mudah-mudahan menjadi bekas amal saya, 1 juta rupiah
dan nanti akan saya bayarkan insya Allah masuk Ramadan. Silakan panitia yang lain menulis satu-satu ya, dan silahkan Bapak Ibu kalau yang nominalnya di atas 100-200 disebutkan saja, nanti bisa. Sekarang paling mudah rata-rata punya banking atau bisa diantar dekat. Baik, saya akan coba mengajak bersama-sama untuk berpikir serius bagaimana asrama ini yang tinggal beberapa persen bisa selesai. Nanti kalau sudah selesai kita pindah Ahmad Dahlan, kita pindah ke Wai Panji, dan watak Muhammadiyah adalah mengeluarkan, memberi, bukan meminta. Itu watak Muhammadiyah. Saya akan mulai satu persatu. Yang ingin menitipkan amal bekas kebaikan, silakan. Saya 1 juta. Masya Allah, 2 juta. Tolong panitia ditulis. Yang lainnya, Bapak 300. 1 juta. Jangan lupa namanya sahabat, nanti dirasa. Dan tidak harus hari ini. Ibu yang di belakang 1 juta. Tolong santri yang dekat bisa menulis namanya. Ada lagi ibu, ibunda 1 juta. Ibu Sis. Yang lainnya Bapak di belakang 500. Jazakallah. Yang lainnya ibu-ibu? Siapa yang 500? Ustaz? 500. 200 tunai. Ustaz Misbah 200 tunai. Itu ada anak santri. Oke. Ya, ada panitia yang keliling mencatat nama-nama. Silakan Bapak angkat tangan saja yang ingin menitipkan, membuat bekas kebaikan. Kami persilahkan. Pak Ilyas 1 juta. Masih ada lagi sebelum saya lanjutkan sedikit ceramah? Ustaz Sanusi? Waduh, kita nggak enak saya terus terang. Masa justru yang NU nyumbang Muhammadiyah? Sekarang coba Pak, kalau Kiai NU saja berani menitipkan 500, bagaimana warga persyarikatan? Nggak malu dengan Ustaz Sanusi? Ibu Bapak, kita doakan mudah-mudahan Pondok Nurul Falah juga sukses. Dan saya tahu beliau itu dengan saya memang teman gujikan, teman berantem, teman guyonan. Ustaz, saling mendoakan. Masih ada Pak? Silakan. Tidak harus 500, tidak harus 1 juta. Yang penting ketika nanti kita sudah mati, Allah memberikan senyuman lantaran kita memberikan bekas di pondok ini, di pesantren Muhammadiyah Boarding School ini. Ada? Baik. Bapak Ibu nanti bisa menyusul siapa-siapa yang ingin menitipkan amanah, ya. Bisa sambil jalan gitu, dan nanti terakhir informasi bisa disampaikan di forum ini. Baik, saya tambahkan sekalian, Ustaz Sanusi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kontribusinya, atas kepeduliannya, dan kita saling menolong Ustaz. Sekarang bagaimana NU Muhammadiyah saling menjaga dan menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan generasi umat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah hadis yang tadi saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya hanya gara-gara 2 tetes dan 2 bekas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan peluang untuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sedikit saya tambahkan terkait dengan semangat Muhammadiyah terutama pasca muktamar, Ustaz, Bapak Ibu sekalian. Ada 7 amanah besar, ada 7 amanah yang disampaikan Profesor Dr. Haidar Nasir di arena muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Dan amanah ini 7 ini sudah disusun sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah.
Apa ketujuh hal yang diamanatkan Ketua PP Muhammadiyah? Pertama, bahwa ke depan Muhammadiyah harus melakukan peneguhan paham keislaman dan peneguhan ideologi Muhammadiyah. Ini pimpinan ranting, pimpinan cabang harus ngerti, apalagi pimpinan daerah. Saya ulangi, amanat Muktamar 48 di Surakarta, poin pertama adalah peneguhan paham keislaman dan peneguhan ideologi Muhammadiyah. Tafsirnya bagaimana? Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya adalah bahwa saat ini Muhammadiyah dipandang perlu dan mendesak bagaimana warga persyarikatan memiliki keteguhan dalam keislamannya di saat sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran sekuler, pemikiran pluralis, dan pemikiran-pemikiran lain. Saya kira sama dengan tantangan kawan-kawan NU. Kita kembali kepada pemikiran Islam. Karena itu semangat ar-ruju ilal Quran was sunnah harus dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, misi dari persyarikatan kita ini adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan as-sunnah maqbullah. Nanti disilakan dibaca dalam Muqaddimah Anggaran Dasar di ayat 4 pasal 4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, itu tujuannya. Tapi kalau ditanya apa itu Muhammadiyah, gerakan Islam. Ini digarisbawahi, gerakan Islam, bukan gerakan politik, tapi gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah maqbullah. Saya minta sekali lagi kepada para asatid, mudir, juga para dewan guru yang mengelola amal usaha Muhammadiyah termasuk MBS, Pondok Ahmad Dahlan, mari dilengkapi setelah hafal hadis arba'in, udah hafal berjus-jus, coba sekarang anak juga ditanamkan ideologi yang benar tentang Muhammadiyah. Kalau misalnya saya boleh tes salah satu santri, kira-kira kalau ditanya apa tujuan Muhammadiyah, apa isi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, berapa isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, tahukah Ananda yang dengan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah? Ini tolong dikenalkan juga Bapak sekalian. Kita hargai jerih payah bapak-bapak para ustadz, tapi tolong untuk yang satu ini juga dimasukkan. Jangan sampai belajar di pondok Muhammadiyah, di boarding Muhammadiyah school, tapi giliran ditanya tentang apa itu Muhammadiyah tidak ngerti. Karena itu harus ada guru khusus yang menguasai AIK, Al-Islam ke Muhammadiyahan. Ini misi ini amanah muktamar Bapak, bukan mau saya. Nanti silahkan di-download, ada itu Pak. Pandangan Haidar Nasir, 7 pokok pikiran Haidar Nasir. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa misi atau katakanlah amanah muktamar Muhammadiyah yang ke-8 adalah penguatan dan penyebaran pandangan Islam berkemajuan. Saya ulangi, penguatan dan penyebaran pandangan Islam berkemajuan. Maksudnya adalah bagaimana dengan Islam ini, dengan apa yang kita dakwahkan ini, masyarakat menjadi tercerahkan.
indikasi tanda-tanda masyarakat yang tercerahkan adalah masyarakat yang memiliki sifat menyiapkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, kita harus memahami ini Bapak sekalian. Dan kita harus menjawab tentang tudingan bahwa Islam itu radikal, Islam itu sumber pembibitan teroris. Ini harus kita bantah. Membantahnya adalah dengan menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka mari kita buktikan sekolah-sekolah Muhammadiyah, pondok-pondok Muhammadiyah harus bisa dipastikan mencetak manusia-manusia, insan-insan yang siap membawa Islam rahmatan lil alamin. Ini misi yang kedua. Yang ketiga, termasuk amanah Haidar Nasir, memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput. Ketua cabang, ketua ranting, apalagi ini majelis yang membidangi pengembangan cabang dan ranting. Ada satu amanah dari muktamar, hendaknya kita ke depan memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput. Artinya di lapisan bawah. Bagaimana caranya? Menghidupkan kembali pengajian-pengajian di ranting-ranting, di cabang-cabang. Dan untuk Candipuro, saya kira saya secara objektif menilai gerakannya sudah sangat terasa. Bahkan sudah bisa menorehkan karya. Ada Ahmad Dahlan, ada MBS, dan nanti bisa disusul termasuk SD Aisyah ya. Ini alhamdulillah. Ini sebagai satu bukti bahwa kita ingin bagaimana dengan bermuhammadiyah itu bisa menguatkan akar rumput, Pak. Karena itu saya minta kepada kita semua, pengajian-pengajian ranting yang selama ini mulai lesu dihidupkan kembali. Saya sekali lagi cuma membantu Bapak Ibu. Ketika ada tanda-tanda sunyinya, senyapnya ranting Sido Asri misalnya, atau Trucok misalnya, alhamdulillah sekarang sudah bisa disemai. Ya, bahkan saya lihat jamaahnya bukan hanya di sekitar Trucok, tetapi sudah dari Lampung Timur. Yang penting ada kemauan kita. Terus kita kelola. Yang keempat, amanah Profesor Haidar Nasir dalam forum muktamar, mengembangkan amal usaha Muhammadiyah unggulan dan kekuatan ekonomi. Ini dijadikan satu, membangun atau mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Bukan sekedar bangun, tapi juga unggulan, berkualitas. Sekarang ya, SD Aisyah Kalianda itu, Ustadz Sanusi ya, sedikit saya promosi. Dulu belajarnya tertatih-tatih hanya nyekat gedung dakwah itu. Ya. Yang menggagas hanya beberapa biji Bibi Aisyah yang umurnya sudah tua renta. Udah tua-tua lah, nggak pakai renta lah ya. Tapi karena semangatnya itu terus diingatkan, dimotivasi, sekarang SD Aisyah itu sudah harus inden kalau masuk sana ibu-ibu. Pesen dulu baru nanti bisa masuk. Sekarang ini artinya bisa. Jadi kalau bikin lembaga pendidikan jangan asal bikin. Nah, salah satunya adalah seperti Cinta Mulia ini. Ingat Bapak sekalian, dunia pendidikan hari ini bukan mengalami kemajuan secara moral. Kenapa saya berani ngomong begitu? Saya dalam bulan-bulan Rajab kemarin di beberapa titik saya diminta ceramah di sekolah-sekolah. Nggak saya sebutin sekolahnya ya. Yang muridnya ada 900, ada yang 300. Tapi saya stres kalau udah ceramah di tempat gitu. Harus marah. Harus marah. Kenapa?
Budi pekerti akhlak anak hari ini tidak lagi mencerminkan sebagai anak-anak yang dibina di sekolah. Bahkan gurunya stres, kepala sekolahnya stres. Sebab apa? Mereka memperbanyak kuantitas murid, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas. Bayangkan logika berpikir, kalau anak 900 gurunya 46, kira-kira nyambung nggak Ustaz? Nggak bisa. Karena itu Muhammadiyah harus paham tentang fenomena ini. Ya, jangan kita gagah pengen punya santri banyak, tapi kita tidak mampu mengelola. Kalau saya lebih bagus tidak terlalu banyak, tetapi berkualitas. Syukur kalau bisa banyak, tapi berkualitas. Apa indikasi berkualitas? Satu, dia kenal dengan Robnya. Sholat nggak perlu disuruh. Baca Quran sudah menjadi habit, kebiasaan. Sama guru, sama orang tua, patuh, hormat. Ini indikasi pendidikan berhasil. Buat apa muridnya ribuan tapi akhlaknya rusak? Kan gitu. Hanya menjadi beban orang tua, Pak. Ini indikasi yang pertama. Segi urusan ubudiyah. Yang kedua, baru masuk intelektual. Ya. Dia bisa menguasai ilmu ini, ilmu itu kayak bahasa tadi. Ini tambahan, tapi stressingnya pada pendidikan akidah, ibadah, akhlak. Nah ini sekarang yang hilang di negeri kita ini. Makanya jangan salah Bapak Ibu dan jangan ragu. Justru sekarang pondok pesantren seperti Ahmad Dahlan, seperti Nurul Falah, seperti MBS ini menjadi alternatif dan jawaban. Coba bayangkan kalau anak-anak nggak mondok. Sekarang tantangan paling besar adalah handphone, HP. Bapak mau marah, berapa lama mampu marah dengan anak? 24 jam. Tapi kalau di asramakan, di boarding school kan, di pondok pesantren kan, insya Allah para kiai, para asatid, mereka memiliki skill, kemampuan untuk menundukkan kepungahan anak. Karena itu mulai sekarang harus dirubah. Bahkan saya punya beberapa kawan yang sebetulnya orang-orang hebat, sekarang larinya ke pondok. Ke pondok. Dia sanksi, Pak. Kalau masuk pendidikan yang nggak ada ilmu agamanya. Apalagi jatah ilmu agama cuma sekian jam dalam satu ahad, 1 minggu. Nah, karena itu saya minta kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya, silahkan mulai sekarang dirubah mindset kita. Kalau kemarin Bapak Ibu gagah anaknya bisa masuk sekolah negeri, sekarang kita harus punya komitmen masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah, terlebih lagi yang ada pondoknya atau asramanya. Nanti mau jadi apa anak saya? Astagfirullah. Itu pertanyaan orang tidak beriman, Bu. Kalau anak saya masuk Ahmad Dahlan, kalau anak saya masuk MBS Candipuro, kalau masuk Nurul Falah, mau jadi apa? Ini orang tua nggak nyambung. Kalau ibu bapak nyekolahkan anak biar anak kita jadi orang berduit, itu jelas salah sampean. Pengen jadi pegawai negeri yang sukses dapat tinggi, salah itu. Yang kita cita-citakan Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini almarhum Pak Yasir itu tadi fotonya di depan. Senyum hari ini Pak di alam kubur itu. Kenapa? Anak-anaknya bermanfaat. Ustadz Kurniawan bermanfaat, jadi orang berguna Pak. Itu senyum, insya Allah senyum beliau. Sebab hadisnya sahih. Orang tuamu di alam kubur tergantung kelakuan anakmu di dunia. Kalau anak-anak di dunianya brengsek, orang tua itu sedih, Pak. Tapi kalau anak-anaknya di dunia bermanfaat, orang tua di alam kubur juga senyum. Kita tidak ingin main-main hidup ini. Nah, itu yang masih bimbang. Jadi kalau masih ada warga Muhammadiyah kok sekolahnya bukan di sekolah agama, jangan bilang Muhammadiyah sekarang, Pak. Betul. Kalau Bapak membaca perkembangan berkari ini loh ya,
Tapi kalau sekedar untuk gagah-gagahan biar keren ya silahkan, silahkan. Tapi ingat ya, Bapak tidak menggunakan Quran dan hadis sebagai pijakan kita. Sekarang ini orang sudah payah Pak untuk membangun, mencetak manusia berguna itu. Jawaban tinggal dua, pondok pesantren atau di situ ada lembaga formal tapi ada pesantrennya. Muhammadiyah boarding school misalnya, atau pondok pesantren. Dan kita sudah punya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, tantangan Muhammadiyah ke depan adalah berdakwah bagi kaum milenial, kaum generasi alfa. Itu anak-anak yang umur-umur lahiran tahun berapa itu? 2010-an ke sini itu, Bu. Sekarang sulit banget untuk dididik. Maka monggo saya ketua hati panjenengan sami, yuk dititipkan anak-anak kita di tempat yang baik. Kemudian yang keenam, termasuk misi yang tidak boleh kita abaikan adalah menyiapkan kaderisasi. Saya nitip banget yang sudah belajar di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah ini, jangan disepelekan. Ada materi tentang kaderisasi. Seperti apa? Dia harus dikenalkan tentang pola perjuangan gerakan kita. Dan yang terakhir, tantangan kita ke depan adalah yaitu digitalisasi dan intensitas internasionalisasi Muhammadiyah. Maksudnya apa? Media-media mainstream yang canggih itu harus digunakan sebagai media dakwah. Ya. Terus bagaimana sekarang Muhammadiyah bisa mengembangkan sayap sampai alhamdulillah paling tidak sampai sekarang ini Muhammadiyah telah mendirikan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu ke Australia, sana sudah ada sekolah Muhammadiyah. Bapak Ibu ke Malaysia, sudah ada Universitas Muhammadiyah. Dan dalam jangka pendek, Universitas Muhammadiyah Filipina. Mereka sudah datang utusan ke Indonesia, minta supaya didirikan Universitas Muhammadiyah Filipina. Apa enggak senang kita, Pak? Sekali waktu kita jalan-jalan ke Malaysia, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Bapak Ibu ziarah misalnya ke Turki, ke Mesir, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Bapak Ibu ke Amerika mau misalnya beli keripik atau apa, Muhammadiyah. Ternyata di mana-mana. Itu Ustaz Sanusi. Jadi kita ini alhamdulillah Ustaz. Nah, tapi kalau ini tidak dikelola dengan profesional, tidak disentuh oleh orang-orang yang memiliki ghirah, saya kira juga tidak akan mampu. Dan kunci adalah ikhlas kepada Allah. Bapak Ibu, saya kira ini saja motivasi yang bisa saya sampaikan. Tidak bijak kita melewati waktu zuhur bentar lagi, dan saya kira nanti keluarga besar cabang Candi Pro juga harus siap-siap karena hari ini akan hadir pimpinan wilayah Muhammadiyah yang baru saja terpilih dalam perhelatan Muswil, Pak Profesor Dr. Sudarman. Dan tadi kalau disebut saya alumni UPTN, tidak, saya alumni Sopron, Pak, Pondok Muhammadiyah Sopron UMS ya. Dan kebetulan Pak Darman itu juga alumni sama, dia adik kelas saya. Hanya sukses dia. Ya, saya ngurusi di kampung-kampung, dia ngurusi di provinsi. Ya, biar saya ngurusi yang bagian-bagian Candipuro, bagian yang kecil-kecil, yang gede-gede biar beliau. Termasuk istri saya juga alumni Sopron, ya. Termasuk ada lagi yang di Lampung Timur banyak. Bahkan di jajaran PP Muhammadiyah, alhamdulillah alumni Sopron itu hampir merata di semua majelis sekarang ini. Karena itu nanti kalau Pak Amir, kalau anak-anak santriwan santriwati Ahmad Dahlan berpotensi, kita taruh di sana juga. Yakinlah, yang penting hatinya harus bersih semua, harus legowo. Saya minta sekali lagi, MBS harus berani bertarung dengan Ahmad Dahlan. Bertarung Pak sekarang. Kebenaran itu dipertarungkan, kualitas harus diadu. Hebat sini, hebat sana. Iya, itu tapi tarungnya sehat. Itu. Dan itulah watak Muhammadiyah, nggak akan pernah menyerah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas acara pewisdaan santriwan santriwati Muhammadiyah Boarding School Cinta Mulia. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi, dan kita akan terus bergerak untuk menebarkan kebaikan di muka bumi. Terima kasih Kiai Sanusi sudah membersamai kami. Kalau bahasa saya tadi yang kurang nyaman, jangan dibawa kemana-mana, gak enak. Dan insya Allah nanti gotong royong
Kalau sekali-sekali Ustadz Sanusi pengajian, undang Muhammadiyah, gantian membantu pondok beliau. Kan gitu, Muhammadiyah NU kan harus bersinergi. Oke ya? Bapak sekalian, terima kasih pertanyaannya dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan saya ulangi dengan pakai takbir biar semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tepuk tangan itu Yahudi, Pak. Jazakallah. Itu langsung balik ya? Diinformasikan dapat berapa, Ustaz? Diinformasikan dapat berapa infaknya? Jazakallah khair.